Oke, jadi gue ceritain ya, kalau lo ngerasain gurih, gurihnya ini sama sekali nggak ada MSG. Nah, pakai apaan? Kolagen dari kikilnya, kikilnya. dari tulangnya. Ini kan dimasaknya lama, makanya lo ngerasain si kikilnya empuk kan? Banget. Yes. Dra, nasi Dra! Dra! Akhirnya lo masuk ke Seringai. Iya. Ajaib mana? Dia apa ya tadi? Kalau gue... Main humor sebenarnya. Dan humor. Jika kami bersama, nyalakan tanda bahaya. Jika kami berpesta, hening akan terpecah. Aku, dia, dan mereka, memang dia, memang beda. Tak perlu berpura-pura, memang begini adanya. Dan kami di sini akan terus menyanyi. Dan jika kami bersama, nyalakan tanda bahaya. Masih akan melengkap, hanya akan berdekat. Kami gitu deh pokoknya lagunya. Oke, gue kemarin selama tour tahun 2019 bareng SID di ending lagu terakhir, ending acara SID featuring Endang Sukamti dan bareng sama gue. Itu kalau pas gue ngeliat ya, gue di atas panggung, gue main gitar, terus sambil ikut cerita nyanyi, terus gue ngeliat di bawah outsider, anjir, gila. Udah kayak lautan manusia, nggak tahu gimana mereka, buah teriak semua. Tapi para cabul dan cabulis yang aku cintai, orang ini pernah ada dalam sebuah wadahnya SID. Dalam arti pernah tergabung dalam keluarganya SID di saat SID belum sebanyak itu outsidernya. Bahkan masih dalam lemparan-lemparan bambu runcing dan batu pada saat itu kepada SID. Nah, dia yang ngurus itu semua. Sehat Put ya? Sehat. Mantap sekali. Ada Ade Putri di sini, Ade Putri Paramadina. Paramadita mah ini buat nikah yang beda agama ya. Iya kali ya. Wah gitu deh. Nah, lu waktu itu Put, ini mungkin kalau gue tahu, cuman para cabul dan cabulis sudah main tahu. Awal tiba-tiba lu megang SID itu gimana sih? Jadi kan gue dulu pernah punya media musikkita.com. Itu dia. Terus interview by email. Pas gue baca jawabannya, wow, smart. Yang interview sebenarnya si Wendy, tapi kan gue harus approval gue kan sebelum naik kan. Pas gue lihat, gila nih, pintar banget. Akhirnya ngobrol-ngobrol ketemu. Ternyata gue tahu sebenarnya jawab Detu sih. Oh ternyata, Rudolf ya jawab. Bukan SID-nya juga. Okay. Tapi terus habis itu ngobrol, pas gue tanya kan, kalian biasanya kalau manggung ke Jakarta kayak gimana nih, siapa yang ngurusin? Oh, ngurus sendiri. Pas gue tahu mereka tuh naik bus ya. Punk rock ya memang zaman dulu. Okay. Naik bus apa segala macem, nggak usah dibayar lah. Yang penting ada uang makan, ada apa. Buat gue kayak, ini nggak make sense. Bukannya gue mau lo harus dibayar mahal, tapi kayaknya lo harus diperlakukan secara layak. Terus akhirnya gue mulai bantuin bikin riders. Itu sebenarnya lebih sukarela ya, karena gue kasihan nih anak-anak dari daerah nih ya. Jawab mah pinter, tapi ngurusin band menurut gue untuk bukan profesional ya, untuk masalah teknikal ya. Iya, itu nggak diperhatikan. Akhirnya si dia tuh bilang, Neng gimana kalau lu jadi road manager? Oke. Gue memang suka ngurusin hal teknis. Mulailah di situ. Kita pertama kali gue ngurusin dia pas manggung acara Puma. Dan gue ngundang semua orang media, gue ngundang semua orang label, gue bilang gini, lo harus lihat band dari Bali ini, karena menurut gue keren banget. Pas main sih menurut gue berantakan ya, berantakan tapi in a cool way. Iya. Tapi kalau lo lihat ini kayak caur banget sih sebenarnya, tapi punya materi yang sebenarnya menarik. Nah dari situ mulai dapet tawaran, ada beberapa label yang approach, biarpun akhirnya yang deal sama Sony. Terlibatlah langsung gue sebagai road manager selama, gue lumayan kayaknya 8 tahunan deh. Lama cuy. Iya. Dari si album Kuta Rock City itu beredar sampai album yang hitam. Iya, Black Market Love. Black Supermarket jadi gue. Black Market Love. Nah, terus waktu pas lu diajak gini, mereka bertiga kan punya, boleh dibilang sosok yang sangat frontman, tiga-tiganya, walaupun Jering oke lah paling frontman. Tapi pada saat itu gue nonton SID itu ngelihat, anjing ini band tiga-tiganya frontman loh. Gitu. Maksudnya bukan seorang hanya
Bobby Cool-nya saja di depan, tapi ternyata Eka-nya jaringan juga frontman. Lu mengatasi mereka bertiga yang pada saat itu kalau mungkin ya darah muda, mabok sana sini, karena gue pernah melihat buset ini memang real punk rock banget nih sebenarnya. Ribet nggak? Seribet apa sih mereka SID dulu? Tunggu, sebenarnya tidak ribet kalau lo juga ikutan mabok. Itu dia. Nah, kalau lo tapi lo pada saat itu ketika mereka mabok lo ikutan mabok. Jadi ikut biar nggak ribet. Bukan, sebenarnya bukan jadi biar nggak ribet. Ya kan orang mabok masa kita nggak ikut. Emang sebenarnya buruk tuh, buruk. Tapi akhirnya ada beberapa kali ada orang yang ngingetin gue, lo harus jagain tuh anak-anak kalau main tuh biarpun punk rock harus bagus. Terus kayak gue pernah lah ya kena kejadian beberapa kali di mana gue kemabokan sampai sebenarnya kurang ngurusin dan gue ditegur sama jering. Dan gue langsung kayak oke, ini udah nggak beres nih, gue harus beneran kerja. Udah dari situ baru kerja profesional. Sisanya kan lebih sebagai teman yang paham bagaimana ngurusin teknis. Gitu. Jadi Cabuler dan Cabulis ya. Gue kenal Putri ini di saat masih menjadi roadman-nya SID. Banyak ini buat banyak cerita-cerita menarik pada saat itu SID punya banyak musuh. Ya kan? Wah, gara-gara ya salah kaprah doang, ada kecemburuan sosial, fitnah dan segala macam. Terus lu manggung di saat SID lagi penuh dengan musuhnya, dilemparin dan segala macam. Mereka pada saat itu gimana sih? Karena gini, gue sampai sekarang nggak tahu. Gue sampai sekarang cuma bisa angkat jempol semua yang ada di badan gue. Anjing band ini, tai banget ya. Dari punya banyak musuh sampai punya banyak simpati. Nah, lu ngeliat mereka tuh pada saat itu waktu mereka dilemparin kayak gitu, gimana sih mereka? Stres kah? Orang gila. Jadi gini nih ya, paling yang gue ngalamin banget yang parah tuh di Medan. Dimana kita dilemparin kantong kresek isi air got. Ada cowok naik ke atas barikade, pelorotin celana, cowok di depan gue. Boleh ngomong? Boleh, nggak apa-apa. Iya, sorry. Cowok di depan gue. Terus udah gitu ngelemparin segala macem. Gue kan yang kayak, udahan aja lu turun gitu. Lu tau nggak? Lu udah suruh cut ya, suruh anak SID turun. Mereka ngapain? Main set. Jadi gue yang kayak, hey, ini mulai nggak lucu. Masa kalau lu kenapa-kenapa, gue juga yang ribet dan gue nggak mau mereka kenapa-kenapa. Tapi mereka santai sampai akhirnya ada panitianya yang udah turun dari panggung. Mereka turun dari panggung, dibawa kabur dong, naik mobil kan. Gue sama kru, sama Rian Pelor segala macam ngumpet nih di kolong panggung dengan di atas, wah udah rusuh nih. Kita sambil ngurusin alat-alat. Terus pas akhirnya kita bisa sampai pulang ke hotel, anak-anak ketawa-ketawa, kamu ngapain sih? Ih lama banget ya, gitu-gitu. Nggak ada stres-stresnya. Gue yang ngerasa kayak, bajingan. Gue susah-susah pusing mikirin lo tuh nggak apa-apa. Mereka nggak peduli. Itu yang akhirnya ketidakpedulian itu jadi suatu, semua orang akhirnya menjadi peduli akan Superman is Dead. Buset. Sekarang cuy, lo manggung di mana aja. Gue kemarin SID manggung di mana ya gue ikut. Buset. Sinting ya? Dah, lapangan bola udah kagak ada sisanya itu tempat. Waduh. Udah kan, ya boleh dibilang band fenomenal buat gue untuk di genre punk rock ya. Buat gue salah satu band yang patut gue acungkan jempol. Luar biasa. Nah, terus kenapa memutuskan ketika setelah album Black Market Love, Lau cabut? Kerjaan? Oh enggak, jadi waktu itu memang gue itu, adalah sedikit konflik sama Detu. Bukan konflik sama Detunya, sebenarnya konflik sama semua di backstage, karena banyak orang tuh, karena at that time road manager perempuan cuma gue. Setahu gue ya. Iya, betul. Tapi kadang-kadang orang-orang production tuh suka kayak, ngomong road manager lo cewek, emang ngerti? Harga diri, men. Anjir. Lu kebayang kan? Bertahun-tahun gue kerja road manager yang bikinin ridersnya gue, lu nanya sama gue. Dan kadang-kadang dia tuh membantu bahwa kayak, udah deh Neng, kalau ini bukan lo, biar ganti si siapa yang ketemu. Gue ngerasa kayak nggak bisa. Lo berarti tidak menganggap gue bisa kerja gitu. Emosi. Emosi cabut. akhirnya di Black Market Love. Tapi Cabuler dan Cabulis, orang gila ini juga, wanita yang sangat luar biasa ini, selain memegang SID, selesai dari SID dia tidak berhenti di ranah musik, my friend. Dia malah pindah ke sebuah band yang doyan party, hura-hura, sama juga kelakuannya, bahkan lebih ajaib juga, bahkan sama-sama edan juga, Sumringah, alias Seringai. Dia gabung di manajemen Seringai, coy. Mati nggak lo dari SID, tiba-tiba langsung
anjing masuk ke situ larinya ya kan. Nah, lu tiba-tiba masuk ke sini gimana, Put? Jadi pas gue baru cabut, paling baru sebulanan, ngulur. Ya. Manajernya Seringai ngontak gue, tapi sebenarnya bukan sebagai road manager Seringai at that time. Gue lagi mau cari publicist nih gitu. Sama kebetulan salah satu artis gue perlu nyari personal manager jabatannya. Siapa artisnya? Aura Kasih. Apaan tuh, Google dulu. Pas tahu Aura Kasih. Oh, masuk manajemen dulu. Manajemen. Ada Armada, Aura Kasih, Samson, Marcel, ya. segala macam kan. Ya udah gue kerja kantoran tuh, karena gue bisa nulis kan, nulis segala macam. Kira-kira hampir setahun kerja, si Seringai butuh road manager, karena mereka tahu expertise gue as a road manager. Nah, gue emang lebih seneng di jalan sih, daripada kayak duduk nih menulis manis tentang artis-artis pop. Nggak salah, tapi kurang, soul gue bukan di situ. Gitu. Passion lo nggak ke situ. Akhirnya lo masuk ke Seringai. Iya. Ajaib mana? Dia apa ya tadi? Kalau gue main humor sebenarnya. Dan humor. Gue sukanya sama Seringai, masing-masing itu pandai. Jadi waktu gue mereka sempat cabut kan dari manajemen Woolworth. Jadi mereka semua memanage dirinya sendiri dengan baik karena mereka tahu mau ke mana. Mau mengkomunikasikan apa, mau manggung konsepnya gimana. Gue tuh dia tinggal narik apa yang mereka mau. Udah, gue tinggal bantu urusan produksi. Jadi emang ide-ide briliannya Aryan, Semi, Kemot dan sama Ricky udah ada di masing-masing ini ya? Iya. Nah, tapi dia kan humor nih. Separah apa sih dia kalau ngelucu? Kalau kan gue lihat vlognya aja anjing banget, emang ini band emang jualan sih. Lu dari nggak cuma manggungnya, ke kehidupan mereka hari-hari itu emang udah menjadi sebuah apa ya? Sebuah tontonan sebenarnya. Jadi gini, mereka itu memang pelawak. Terus, jadi apa yang lo lihat di vlog, itu nggak ada yang dibuat-buat. Memang kesehariannya seperti itu. Jadi, dark jokes, di mana menertawakan orang tua yang sudah nggak ada, kapan lo akan menjadi yatim. Itu buat orang-orang kan aneh banget. Kadang-kadang mereka troll jokes itu ada di panggung. Gue di FOH, gue ngeliat sekitar gue tuh yang kayak, shit, gitu. Terus gue kan, kalau gue ketawa-ketawa, karena menurut gue tuh lucu, lu tai banget. Terus habis itu gue kayak, shit, cuma gue yang ketawa. Ternyata ini cuma lucunya buat gue dan anak-anak Seringai. Buat orang lain gak lucu, men. Gak lucu banget. Keren banget. Cabulur dan cabulis, Anda melihat seorang Ade Putri di balik side field speaker. Kalau di atas panggung ada speaker kiri kanan. Ini di layar kaca lo, di layar handphone lo. Ini di mana nih, Put? Lo ingat nggak? Ini Bulungan nih. Kayaknya acara. Mereka sempat bikin Cadas Cult kan ya? Oh iya, Cadas Cult. Gue rasa ini Cadas Cult deh. Oh, Cadas Cult lu masih megang Seringai ya? Masih. Berhenti megang Seringai tahun? Kayaknya 2017 akhir banget, Desember. Karena kerjaan? Karena gue mau memutuskan untuk fokus di kuliner. Ini kita akan ngobrol masalah kuliner juga para cabulur dan cabulus karena saat ini kesibukan hari-hari dan juga kegiatan dari seorang Ade Putri adalah food blogger. Gua dulu kenal dia, kalau ditanya makan apa, Put? Serah. Nggak mikir makanan, berarti itu mau makan apa. Sekarang semua makanan ditata rapi, friend. Sampai cumi aja dibikin bagus, dikasih keju, dikasih sambal, makin. Itu bukan keju, itu nasi. Oh, nasi kok panjang-panjang. Kecewa. Nasi ini ya? Nasi basmati. Wah, habis kayak keju. Keju, cuy. Oke, gue ditata-tata gini nih makanan nih. Kita ngebahas tentang makanan-makanan. Lu tiba-tiba jadi memutuskan kayak, gue pengen jadi fokus ke makanan. Gue sebenarnya dari dulu udah suka makan. Masak juga. Tapi masak nggak serius. Masak buat diri sendiri aja. Bahkan salah satu yang ketika Aryan ngajakin gue dulu untuk megang Seringai, dia bilang, lu kan enak nanti sama gue bisa jalan-jalan keluar kota, bisa cari-cari makan apa segala macam gitu. Dan memang gue sedikit memanfaatkan mereka. Iya dong. Iya, bener. Mumpung. Kan kismin, nggak punya duit buat jalan-jalan. Kalau pergi sama band, bisa pergi keluar kota, bisa cobain makanan dari daerah itu. Terus biasanya mereka tuh kalau masih tidur, gue pagi buta tuh udah ke pasar, jalan-jalan, lihat-lihat. Tapi lu nggak bikin vlog ya situ ya? Gue cuma belajar aja pengen tahu. Kalau nggak dibayarin Seringai ya kan? Nggak bisa tahu. Nggak bisa tahu. Nah, jadinya pas akhirnya emang fokus tuh karena gue udah tahu kan sambil jalan si Seringai, SID pun dulu gue sebenarnya memang udah into makanan. Tahun 2012 gue tuh gabung di Aku Cinta Makanan Indonesia sama Pak William Wongso. Dia tuh kayak inilah guru besarnya makanan gitu yang paham makanan Indonesia. Nah, jadinya gue fokus
tadinya kan gini, side job kan. Setengah-setengah nih, weekend seringai, weekdays bisa ngurusin kuliner. Udah mulai ngambil ini nih, road tour. Weekdays disikat juga. Apa kabar kerjaan side job gue kan? Terus ya udah cabut, dan memang gue mulai fokus waktu itu sempat jadi kayak food consultant, mulai ngisi-ngisi web series apa segala macam. Jadi ya udah, bukannya bermaksud meninggalkan musik sih, tapi memang dari dulu gue juga selalu bilang, makanan adalah passion gue, sementara musik adalah pekerjaan gue. Akhirnya lo mencoba lebih ke passion ya. Ini jadi public relation di Aku Cinta Masakan Indonesia sampai sekarang? Aku Cinta Makanan Indonesia, ya. Sampai sekarang? Sekarang lagi ngerjain program apa, Put? Kalau Ajminya sendiri, karena memang sejak pandemi nggak ngapa-ngapain, tapi dulu waktu awal-awal kita misalnya kayak ngumpulin orang, potluck tuh lo harus bawa makanan dari rumah lo. Tapi kita kasih tema, misalnya hari ini temanya jamur gitu, atau fermentasi. Orang harus bawa makanan dari rumahnya. Kenapa dari rumah? Nggak boleh beli. Karena nanti pas orang menyajikan, dia harus cerita. Misalnya, mau itu dia yang masak ya, atau ini mbak gue yang masak. Tapi ini makanan keluar kalau acara tertentu atau apa. Jadi orang tuh paham. Jadi, seperti sekarang nih, ini ada sop kikil apa soto kikil apa ini sebenarnya udah kagak hangat lagi. Nggak hangat. Hangat ya? Lo pegangnya dari samping dong. Ini gue penasaran nih, Cabul. Ini bikinan lu kah atau apa? Bikinan nyonya besar alias nyokap gue. Oke. Wah, ini the best nih, coy. Ini sebenarnya namanya lontong kikil. Pakai lontongnya. Ada lonting sih, nih. Nih. Lo makan kikil? Banget. Gue mah apa aja. Jadi gini, banyak orang tuh takut karena katanya gini, kolesterol udah gitu. Gue udah ngecek soalnya sama dokter, dan ini kolesterolnya of course ada tapi rendah. Dan ini nih lebih ke kolagen, jadi bukan fat. Oke. Kalau fat mungkin si gaji ya, fat ya. Nah, ini mah. Ini kolagen, Bu. Kulit. Biar kenceng, biar kagak keriput. Walaupun udah mau gocap. Gue tuh soalnya, gue sebenarnya pencinta kuliner, Bu. Jadi setiap kali ke daerah manapun, gue selalu mencari kuliner lokal setempat. Wah, sambalnya belum masukin. Dulu. Originalnya dulu. Gue makan enaknya. Ini jadi kayak food blogger. Nggak apa-apa. Tunjang. Oke, jadi gue ceritain ya, kalau lo ngerasain gurihnya ini sama sekali nggak ada MSG. Nah, pakai apaan? Kolagen dari kikilnya. kikilnya, dari tulangnya. Ini kan dimasaknya lama, makanya lo ngerasain si kikilnya empuk kan? Banget. Yes. Dra, nasi Dra! Dra! Nasi! Enak, coy! Kayak lontong doang, kagak ganjel ini perut gua. Lontongnya basa-basi lagi. Sumpah enak ini. Dan gua tuh lumayan pencinta kikil, cuy. Jadi pas kita lihat, ini siapa yang bawa nih? Nah, nyokap lu ini kayak lu bilang tadi, hanya maksudnya nggak dijual kemana-mana. Apa? Gue terima PO setiap weekend. Jadi gue cuma bikin ini, nyokap gue bikin Sabtu sama Minggu. Jadi dari Senin sampai Kamis, orang-orang tinggal kayak DM gue di Instagram, terus ya udah gue masukin pesanan. Karena gue udah males. Gue kan dulu pernah buka di Santa. Cuman pas Santa jadi mahal harus pada berhenti ya? Iya, lagian pertama itu, betul. Tapi kedua, lo jaga warung, mau setiap buka laptop, tamu datang, temennya kan ngajak ngobrol. Kalau nggak diajak ngobrol kayak nggak sopan. Padahal kita lagi dagang. Ya udah, akhirnya kayak, udah nih gue emang harus stop. Karena waktu itu juga kebetulan lagi nggak ada staff. Terus, udahlah gue harus balik kerja. Kalau misalnya berarti ke nyokap lo IG-nya apaan? Apa di IG lo? Ke IG gue ya. Gue mau mesen ini, ya cuma weekend doang coy. Tapi pre-order ya, karena harus disiapin dulu. IG-nya Miss Hot Queen. Nah, ini gue jadi ambil makan aja ya. Asli enak deh, emang gue lapar pula lagi. Jangan makan siang ini. Tapi lu sendiri kenapa buat nggak mau bikin modal mati ya kan nyokap, masakan lu sendiri gitu. Gue masak, gue kadang-kadang gue ngerjain private dining misalnya kayak, atau gue collab. Misalnya ini nanti 2 minggu lagi, gue udah kolaborasi sama satu restoran yang datang dari Ubud, masakan Indonesia. Terus dia pop up di sini, tapi gue akan masukin 2 menu dari gue. Gue masak.
Jadi kayak gitu, nggak harus kalau jualan terus, aduh nggak ada waktu. Ini tapi sebenarnya masakan khusus mana, khas mana sih? Apakah khas keluarga lu? Khas Surabaya. Oke. Jadi orang kalau dari Surabaya pasti tahu lontong kikil. Mau gede nih, mau gimana? Makanya buat teman-teman UKM, kita semua di sini para cabul boys adalah orang-orang yang kelaparan kan. Kadang-kadang kalau nggak ada UKM masuk, makan apaan? Kagak ada bang. Ya, katanya. Mas, makan apa mas? Kagak ada lu. Indomie ya. Kasian. Iya, buat teman-teman UKM, kirimlah makanan-makanan kalian ke sini. Hubungi nomor di bawah ini. Keluar untuk bisa naruh. Gue promoin kan. Dan gue akan promo kalau benar enak, gue bilang enak. Pasti nggak mungkin enggak. Nah, ngomong-ngomong soal food blogger ya. Ketika lo mau mereview satu makanan, tiba-tiba makanan itu kayak kurang enak. Oke. Lo mesti ngomong gimana dong? Pertama, gue benerin dulu ya. Istilahnya bukan food blogger, Apa karena sih? gue menamakan diri gue culinary storyteller. Katanya Culinary storyteller. Oke. Jadi yang gue lakukan, gue bukan review. Kalau review itu kan emang Lebih ke menceritakan enak atau enggaknya? Terus biasanya kebanyakan kalau food blogger pindah-pindah tempat, kayak wah ada tempat baru nih, bisa menceritakan dengan mereka up to date banget tuh, ngelihat mana tempat yang lagi hype, yang lagi tren, baru buka dan lain-lain. Makan bakso daging cek gitu-gitu. Food blogger tuh. Makan bakso kikil cek. Oke, jadi yang gue lakukan adalah bukan menceritakan tentang enak atau nggak enak, karena menurut gue enak atau nggak enak itu relatif. Ya? Bisa jadi nih kalau gue kasih ke orang Sulawesi gitu, orang Manado nggak suka, mereka bukan seleranya gitu. Kikil. Nah, yang gue ceritakan adalah rasa. Jadi ininya gurih, ininya apa, dimakan dengan apa. Tapi itu bukan cuma tentang makanannya aja. Makanan ini dari mana asalnya, bagaimana masyarakat menganggap si makanan itu, apakah sebagai makanan harian atau makanan upacara dan lain-lain, itu gue ceritain. Jadi gue memperkaya diri gue dengan cerita tradisi budaya kuliner. Kalau gue paling cocok makan-makan begini, apalagi Jawa Timuran ya. Gue nggak doyan manis, jadi mohon maaf untuk yang teman-teman di Jawa Tengah. Kayak gue makan tengkleng Solo, dan kalau udah manis banget nggak kemakan sama gue. Apalagi itu gudeg cekel di Solo, diajak sama Aji Don for Life gue. Ayo Mas Bul, makan gudeg. Bu ini ngetop, ngantri cuy. Pas gue mau, anjing ini ceker apa permen manis banget. Gue nggak terlalu doyan yang manis. Nah, Jawa Timur gue lebih cocok, Sulawesi gue juga lebih cocok. Nah, ini baru minuman gue nih. Sorry cuy, biasa harus Jameson gue. Jameson tarikannya bawang goreng. Nah, profesi adalah culinary storyteller. Tadi udah dijelasin. Ada sosok lain nggak selain lu di profesi culinary storyteller ini? Oke, jadi gini dulu ya. Gue menciptakan si istilah itu. Oke. Tapi bukan yang nggak ada. Cuma mungkin mereka nggak sadar bahwa mereka adalah seorang storyteller yang baik. Jadi beberapa orang yang gue temuin yang sebenarnya mereka adalah culinary storyteller, tapi ternyata profesinya misalnya chef. Ada Kayak Anthony Bourdain. Itu termasuk storyteller nggak dia? yes. Ya. Almarhum Pak Bondan. Ya. Terus udah gitu ada beberapa teman gue yang satu food scientist. Siapa? Ada namanya Driando, terus ada lagi chef dari desa Les di Bali. Dia memang masak, tapi dia mengemas semua itu, dia tahu apa yang bisa menarik buat orang tuh bukan cuma makan. Ini loh kita ngambil bahannya dari sini, diceritain. Ini daerah tempat tertua di Bali yang biasanya masaknya begini-begini. Ada sejarahnya. Ada sejarah yang diceritain, tradisinya tuh diceritain juga. Menurut gue mereka storyteller. Ya. Mereka cuma tidak klaim itu. Nggak seperti gue yang ngaku-ngaku. Tapi lu kenapa nggak bikin YouTube lah? Kan pasti menarik loh. Being cewek, ya gua rasa banyak lah, tapi kebanyakan cewek-cewek yang sudah bikin kayak gitu ya lebih ke food blogger. Ya. Tapi kayak misalkan lu bikin konten YouTube, Thomas mau bantu, ini Cabular mau bantu ya kan. Bikin kayak lu gitu ajaib cuy, lu naik sepeda, ya kan. Lu naik sepeda para Cabular dan Cabulis, buset. Sehari bisa 70 kilo kali. Sepedaan mulu. Iya. Nah, lu kenapa nggak bikin YouTube, Put? Iseng gitu, satu konten dulu. Oke, jawaban pertama. Ya. Garis bawah ya, bold, males. Terus, yang udah-udah, gue kan sering banget diminta jadi narasumber untuk kayak misalnya gue jadi host web series tertentu. Ya,
gue ngerasa ngapain gue bikin sendiri kalau gue bisa ngisi YouTube orang, web series orang, santai, dibayar pula. Nah, itu sebabnya subscriber channel Ade Putri hanya 21. Itu juga gue rasa jangan temen gue. Yang bikininya. Ini ada 2 akun soalnya. Nah, itu 2 akun, gue cuma pakai buat, misalnya gue ikut, ini ada kompetisi CrossFit Open gitu ya. Gue harus masukin submit nilainya tuh pakai video, harus di YouTube. Ya udah gue masukin aja. Tuh lihat tuh ada nyamping-nyamping. Karena cuma buat masukin supaya orang bisa ngecek, oh dia udah ngerjain gitu. Lu jangan nyelam teman-teman lo puluhan ribu. Kagak. Kalau kan lu kagak aktif, karena kalau gua mah aktif. Kalau kita udah aktif tapi masih kecil kan berarti kita harus gimana caranya supaya bisa lebih aktif lagi gitu, bagus lagi. Kalau emang kagak aktif ya wajar-wajar aja kalau segitu. Jadi intinya menurut gue mendingan support channel orang. Nah, seperti support makanannya putnya balik. Ini terakhir nulis di blog Miss Hot Rod Queen 26 Januari 2020. Masa iya? Nggak ada update yang baru. 2021 loh ini udah. Berarti Januari, Februari, Maret, April. 3 bulan belum nulis lagi. Ini di sini terakhir adalah mengenal Banda lewat segigit cara. Banda nih kue Banda ya? Banda tuh Banda Neira. Cara adalah kue cara. Nama kue. Banda band Banda Neira. Oh, daerah Banda Neira. Yes, di Maluku. Maluku, Kue cara. Lu kesana apa dikirim kuenya? Gue pergi ke sana itu gue belajar masak sama ibu-ibu. Gue masuk ke rumahnya, ke dapurnya subuh-subuh. Sini Putri, masuk dulu. Nah, enggak ngetok. Suaminya buka. Ya, ada apa? Kayak gue juga kayak gue nggak expect lo yang buka lagi. Kayak aku ada janji. Tapi lu janjian kan sama si ibu? Gue janjian sama ibunya, jadi gara-gara gue makan. Kuenya enak banget. Biasa di Jakarta kan orang kalau tukang kue ngambil ya. Jadi gue nanya gini, Bu ngambil kuenya di mana? Terus dia bingung. Ngambil di mana? Orang saya bikin sendiri. Poncal. Terus biasa gue ngerayu-rayu kayak, boleh nggak belajar gitu? Oh saya kalau masak subuh. Nggak apa-apa. Gue bangun subuh, gue jalan sendirian tuh pulau gelap banget. Lu lagi liburan atau memang lagi ada acara kuliner? Gue lagi ada acara masak buat, jadi waktu itu ada Pesta Rakyat Banda. Ini, mendukung UMKM bersama Smesco Indonesia. Nah, UMKM, makanan. Kasihan nih kameramen loh. Aduh, gitaris super glad tuh. Belum makan 4 hari. Lu bayangin. Sian. Nah, sekarang ini nih, UMKM di saat pandemi menurut lu gimana, Bud? Jadi gini, waktu awal banget ya, pas pertama kali PSBB segala macam, yang pasti berasa banget, ya semua sih ya sebenarnya berasa. Tapi kan yang kasihan adalah biasanya UMKM itu kayak tidak punya simpanan uang atau lain-lain. Ya, karena apa yang terjadi? UMKM di Indonesia biasanya itu ketika membuat usaha bukan plan bikin usaha, tapi punya usaha untuk bertahan hidup. Ya kan? Bener. Betul sekali itu. Jadi gimana caranya? Mereka nggak mikirin modal tuh harus ada yang ditabung, harus ada yang buat operasional. Buat mereka mah pokoknya sehari kita ngeluarin segini, bikin makanan, laku, terus nanti ya udah dijadiin makanan lagi buat besoknya ada untung-untung dikit. Untung dikit ini buat apa nih? Survive soalnya. Iya, buat survive. Jadi sebenarnya itu banyak kan ya, nggak semuanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya nanya juga, menurut gue apa yang terjadi? Mungkin sebulanan abis PSBB, gue ngelihat yang kecil justru lebih pandai untuk kayak zigzag kemana nih. Jadi misalnya lebih gampang. Misalnya gini, lo punya brand besar, kan terdampak juga. Lo nggak bisa tiba-tiba dari restoran, oh ya deh gue ganti deh, gue jadi warung gitu. Enggak, tapi kalau misalnya lo let's say tadinya coffee shop kecil gitu. Oke, gue bikin apa ya? Oke, kopi 1 liter. Terus gimana caranya supaya orang beli kopi 1 liter? Gue ajak di tetangga gue yang jualan kue tradisional untuk bikinin paket. Jadi orang sekali beli, lo laku, gue laku. Gitu, jadi lebih gampang. Jadi biarpun terdampak, tapi kalau misalnya lebih kreatif, lebih mudah untuk survive. Nah, jadi menariknya tadi, emang bener sih, gue sangat setuju tuh. Banyak orang pas ketika memulai bisnis UMKM ini, antara dua, pertama adalah lebih kayak banyaknya lebih kayak yang penting bisa survive. Tapi ada yang mikir juga untuk gimana cara lebih gede lagi, ya kan? Nah, jadi makanya lu pada teman-teman kayak UMKM, lu pikirin tadi tuh gimana cara. Yang pasti kudu enak juga, ya enggak? Tapi enak kan selera. Ya, ada orang yang kayak gue dikasih nasi yang lembek, ada orang doyan nasi lembek. Gue mah kagak bisa gue telan tuh nasi lembek. Gue kudu buyar nasi gue. Kudu perak, kudu tengil.
Nih, kalau nasi lembek tuh gue nggak bisa makan, sumpah. Iya. Ini ada Cabul Info, setiap tanggal 20 April, ya, Cabul dan Cabulis, itu adalah merupakan Hari Konsumen Nasional. Ya, enggak. Apa yang ini menurut lo, Put? Apa yang harus dilakukan untuk menggairahkan daya beli UMKM, khususnya kuliner, agar di orang dapat berkembang? Harapan ke depannya, kira-kira apa yang mesti mereka lakukan, Put? Ya sebenarnya gini kan, kalau dari pemerintah sebenarnya sekarang bukan hanya pemerintah, swasta aja banyak ngasih workshop, ilmu-ilmu yang bisa didapat. Terutama kemarin pas pandemi, lo tinggal Google aja di YouTube tuh kayak banyak banget mau cari tahu tentang branding, mau cari tahu tentang pendanaan, segala macam tuh bisa dicari. Jangan karena kemarin-kemarin, alah sambil santai juga jalan lah bisnis, yang penting ada aja yang datang ke warung. Jangan terlalu merasa nyaman terus jadi berhenti berkembang. Menurut gue ketika lo belajar, cari tahu, branding tuh kadang-kadang perlu. Terus branding dalam arti mengiklankan? Atau? Bisa mengiklankan, bagaimana menamai. Lo bayangin misalnya gini, kalau namanya Jaya Abadi tapi lo warteg kan agak aneh ya gitu. Iya kan? Tapi Sumber Makmur. Sumber Makmur mungkin. Sumber Makmur gitu. Tapi hal-hal ini yang kadang-kadang kita pikirnya sepele. Atau misalnya kayak marketing, gimana cara marketing? Terus apakah orang harus punya sosial media misalnya? Ada yang iya, ada yang enggak. Jadi lu harus tahu dulu produk lu tuh apa, mau marketnya kemana. Kita nggak tiba-tiba ngelihat, oh si itu sukses, dia bentuknya begitu, langsung kita copy. Nggak bisa kayak gitu. Lu harus punya visi dan misi, mengemas produk dengan baik. Mengemas produk dengan baik bukan berarti kayak warteg terus dia apa-apain nggak, tapi lu tahu nih, oh kalau warteg kita harus make sure warteg kita berbeda dengan cara apa? Bersih tempatnya, terus terang. Gue baru dengar katanya warteg sekarang ada wifi. Ada beberapa. Oke, tapi intinya dia harus tahu. Dan ada wifi di mana dulu nih? Di mana orang-orang yang datang nggak pakai smartphone, ngapain lo punya wifi? Jadi lo harus ngerti, jangan main copy paste, lo belajar. Tuh. Nah, ini lo bilang warteg jadi salah satu tempat mencari kejujuran. Anjir. Jujurlah padaku. Semua dinyanyiin sama dia. Jujurlah, apa sih? Jujurlah padaku, bila kau tak lagi cinta, juga kena aku. Pokoknya gitu aja lagu Raja. Warteg adalah menanti kejujuran. Mencari kejujuran di warteg. Kenapa? Lu suka nongkrong nggak di warung atau di warteg gitu, ketemu sama supir taksi, supir ojek? Mereka tuh nggak pernah ada kayak pretentious pengen jadi siapa, belaga apa, sok keren, nggak ada. Biasa aja. Di situ menurut gue, jadi gue tuh kalau ngobrol sama orang, gue paling nyari di warung. Lu nyari di restoran ketemu ibu-ibu lagi gitu ya kan, diajak ngobrol lebih kayak pamer gimana gitu sambil cincin-cincin ya kan. Lu ketika di warung ngobrol sama orang, memanusiakan manusia, dan mereka juga ngobrol sama lu, nggak ada kayak mikir lu tuh siapa. Orang biasa yang lagi menikmati makan. Nggak ada strata di situ. Jadi benar-benar ya kita lagi makan di warteg, mas misi mas makan mas. Atau yang kita ajak makan mas, ternyata dia adalah seorang CEO. Oh iya mas, mari mas makan ini. Kita mana tahu di CEO, supir taksi tiba-tiba duduk, nggak tahu tuh bosnya Bluebird kali aja kan gitu kan. Bener-bener. Gue sering banget kalau di warteg itu sama tukang ojek online, ya kan, kayak gitu ngobrol-ngobrol segala macem, makan. Gue pernah nanya iseng, ada ini apa namanya, tukang ojek online makan di warteg dekat rumah gue. Semua yang dimakan protein kan, kagak ada lauknya. Mbak, nasi atau kentang, tempe karbo semua karbo semua. Nah, kagak ada ininya, kagak ada kenapa nggak pakai lauk mas? Enakan gini bang, cepet kenyang lama katanya. Ada pemikiran, saya ngiritnya tuh. Pemikiran itu juga ada. Terus gue kadang-kadang ngobrol-ngobrol kayak bener banget itu Putri bilang. Jujur semua cuy di situ. Nggak ada yang namanya lu bohong dan segala macam. Ntar datang temennya narik berapa kali lo, baru 2 nih dari pagi pagi gitu. Keluh kesah tuh ada semua di obrolan di warteg. Bener juga tuh Pen. Makailah sering nongkrong di warteg. Lu coba warteg di sini nih, di Jalan Marga Satwa, ada Indomaret sebelahnya, mbak cakep sumpah. Karena mbak-mbaknya jujur deh, jujur. Nah, lu punya pengalaman unik nggak kejadian seperti ini? Karena makanan tiba-tiba lu akhirnya membuka bisnis kek, atau pertemanan kek,
Misal lu nggak kenal sama seseorang tapi jadi akrab karena ngobrolin makanan. Pertemanan paling sering kalau deketin cowok biasanya masakin ya kan. Oke. Sengaja ngasih tahu, gue masak ini, ngasih ya kan, supaya lu tahu gue ada effort nih gitu kan. Terus biasanya ketemu ngobrol gara-gara makanan terus jadi temenan. Oh, salah satunya Aca. Aca. Share answer. Lu tau nggak pertama kali kita kenal di mana? Aneh banget tuh orangnya. Gue lagi di tukang sop kaki kambing lagi colok-colok gitu ya kan. Terus gini, keripik singkong ya, ID Yahoo zaman dulu. Iya. Terus jadi ngobrol. Jadi duduk bareng, lu pesan pakai apa aja? Wah, lu paling harus pakai kupingnya nih, enak gitu-gitu. Aneh banget, udah baru kenal, lu nyuruh-nyuruh gue memilih sesuatu yang harus gue masukin di mangkok gue gitu. Dan sampai sekarang jadinya dia tuh kalau misalnya ketemu ada tempat makan baru, lu harus cobain deh, ini di sini enak gitu. Jadi ngobrol terus, kasih informasi, dan memang makanan tuh, lu pernah tahu nggak kalau orang urusan bisnis, biasanya mau deal-dealan tuh ngajakinnya makan dulu. Betul. Kenapa? Karena kalau lo lagi udah selesai makan, kenyang, tenang lo diajak diskusi. Oh, ada psikologinya ke situ. Yes. Nah, sama aja kayak orang kayak kita ini ya, di musik ya. Ngobrolin dan tiba-tiba nggak saling kenal. Kalau zaman gue dulu tiba-tiba dia pakai kaos band apa? Anjing, anak metal ya langsung gitu. Iya, iya. Ini kuliner ya, anjing kayak gitu-gitu bisa jadi. Tapi ada nggak, Put? Let's say food blogger ataupun storyteller yang idola lo mau di luar. Lokal kan tadi lu udah cerita bahwa ada apa yang tadi lu diajak tahun 2012 tuh? Acmi. Nah, luar yang kira-kira lu idolakan, chef mungkin atau siapa? Pertanyaan menarik. Gue tuh kurang tahu lagi chef-chef di luar negeri. Gordon Ramsay. Gue tuh penonton. Lu tahu nggak Gordon Ramsay juga? Tadinya gue nggak tahu acara dia kayak apa. Gue diajak syuting nih. Gue nggak tahu, gue nggak pernah nonton acaranya. Gue tuh penonton acara Asian Food Channel masalahnya. Oh, oke. Jadi gue tahu Gordon Ramsay, gue tahu si almarhum Anthony Bourdain, terus zaman gue SMP kecil dulu RCTI masih ada decoder, gue SMA neng, gitu. Itu ada Wok with Yan. Nah, dia khusus makanan ya. Cina yang sekarang dia juga Martin Yan punya acaranya, tapi udah tidak kayak Wok with Yan. Martin Yan yang sekarang ya sudah nggak selucu dulu. Oh, itu Martin Yan tuh Martin Yan itu adalah Wok with Yan. Kalau dia pakai apron gitu, ada tulisan lucu-lucu. Iya. Nah, Martin Yan pun masih ada. Gue kayak gitu. Ini ada dulu sama Gordon Ramsay. Yang ternyata lu nggak tahu siapa, gimana acaranya. Gimana lu ketemunya gimana, Pun? Jadi gitu dia ini yang logatnya. Dia British banget sih. Jadi gue pas lagi di interview sama si timnya dia gitu kan, iya kayak gini-gini, you know like Gordon like to do bla 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 gitu. Gue kayak, hah? Gimana nggak tahu. Tapi intinya pas ketemu orangnya seru, lucu banget. Jadi gue bisa ngelihat dia bukan cuma lucu ke gue, karena the whole team production tuh kayak sayang banget sama dia. Lo tau yang bercanda-bercanda ngehe gitu. Dan dianya jahil banget. Tapi kalau di Master Chef, bahasanya paling ketus itu. Ya enggak? Rasa bangke nih gitu. Nah, tapi lo tau nggak kenapa? Menurut gue ya, karena dia datang ke sini lagi belajar tentang masakan Indonesia. Kita kan orang lokal, si berani-berani lo, iya kan? Awas aja lo gitu nggak? Karena dia bukan nggak cuma nyobain, dia belajar cari tahu. Ini cara bikinnya gimana? Nah, kalau di Master Chef atau apa dia ada Hell's Kitchen ya gitu kan, yang konon brengsek banget. Itu kan areanya dia, di mana dia lagi kayak lo harus bikin makanan yang benar gitu. Jadi makan durian gimana deh? Ngkek kan ya pas makan durian. Jadi gini, ini kan nggak ada skrip sama sekali ya. Jadi produser cuma bilang sama gue. Gimana sih syuting ini? Ini di Sumatera Barat. Dikasih durian Sumbar, durian Padang punya ya nggak? Durian Uni udah nih kan. Nah, dalam satu minggu tempat yang paling lu sering kunjungin untuk makan di Jakarta apa, Put? Yang paling sering, oke. Jadi kalau gue karena di Jakarta ya, dengan kesibukan macam-macam, gue nggak akan nyari yang jauh. Gue udah pasti nyari deket rumah. Gue juga bukan termasuk orang yang suka ngirim makanan pakai kayak Gojek gitu-gitu. Karena buat gue jalan aja. Kalau sampai gue nggak punya sepeda dan gue perlu makan, gue naik Gojek ke sana atau naik MRT misalnya. Tapi tidak berkirim ke rumah. Lu tipikal orang yang suka begini. Gue sama nih, bukan nggak tahu ya. Gue paling nggak suka makan dikirim. Gue lebih senang makan di tempatnya. Lumayan ambigu ya, dimana tadi dia minta dikirimin makanan ya kan? Maksud gue gini, dikirim makanan kemari. Cuma kalau misalnya gue pengen makan, gue tuh kayak
Listrik gini, lu pengen makan mie ayam A gitu. Buat gua akan nggak enak ketika udah dibungkus. Bener. Tapi kalau lu makan di sana akan lebih enak. Langganan gua mie ayam Tosol tuh dekat Dors ya kan. Nah, dikasih bahan mentahnya dan segala macam dibawa ke rumah, tetap aja kagak seenak kita makan di Tosolnya. Iya. Buat gue sama, dan gue sebenarnya menikmati interaksi antara gue dengan yang masak. Terus ya itu gue juga nggak suka makanan yang apalagi mie kayak gue selalu kayak nggak, lu pergi ke sana. Dan kayak lu inget nggak waktu awal-awal PSBB gitu kan, semua orang makannya dibungkus tuh pakai kertas entah apalah. Gue nggak suka. Gue tuh pas sempet udah mulai pelonggaran ada yang dikasih di mangkok beneran ya, gue kayak makasih. Ini nih rasanya nih balik makan di warung. Nggak pakai styrofoam. Sendok beneran. Tapi lu percaya nggak, Put? Ada, misalkan sebuah restoran yang laku pakai cimat-cimat gitu. Percaya nggak ada gitu-gituan? Gue percaya bahwa orang ada yang percaya dan melakukannya. Karena gue tahu orang-orang yang melakukan itu. Oke. Belum ada yang kucing, cini, kucing yang emas tuh. Ya, kan beda kepercayaan, beda-beda ya. Kalau itu kan lebih kayak mengais rezeki. Iya, mengais rezeki. Tapi ada juga kayak misalkan garamnya didoain, jadi. Terus ada nih bungkus, ditaruh di mana ya? Di mana? Ya karena sih yang punya restoran juga percaya soalnya kan. Itu dia tuh. Makanya. Lu keliling Indonesia menggali tradisi budaya kuliner Nusantara. Terakhir kemana? Terakhir gue ke Gresik sama Toba. Apa yang unik di Gresik dan Toba? Kalau di Gresik, sebenarnya kalau Gresik kemarin gue lagi emang ada ini gue sih di ya. Toba pernah makan ikan mujair segede gurame. Mujair, gue kira gurame. Itu mungkin dewanya. Makanya. Ikan apa nih? Mujair, Bang. Wah, mujair segede gitu. Oh, terus dia nulisnya Jahir kan? Iya, Jahir. Terus di Gresik ada? Di Gresik sih sebenarnya waktu itu gue lagi ngeliat tambak bandeng yang emang udah mulai kegusur kan. Tapi yang menarik dari Gresik adalah gue kan gue lahir di Surabaya dan orang tua gue tinggal di Surabaya sempat gitu ya. Yang gue tahu tentang petis adalah dari udang dan manis. Tiba-tiba biasa. Kan gue paling suka tuh masuk ke dapur orang. Iya, masak apa, Bu? Gitu. Telur petis. Boleh cobain nggak? Pas gue cobain, kok nggak ada manis-manisnya nih? Gue suka, karena gue nggak ada yang manis kan. Oh iya, nih petisnya soalnya petis kerang, petis asin. Wah gila. Gimana ya, seumur hidup. Kalau kita makan tahu gimbal Semarang, pasti manis tuh. Pasti manis. Lu seumur hidup, lu taunya petis itu manis dan dari udang, tiba-tiba lu tahu ada petis dari kerang dan asin. Wah langsung gue bungkus. Gue di rumah sekarang kayak suka eksperimen. Terus kalau di Toba, ya itu sih makanan-makanan tradisionalnya. Naniura. Lu pernah coba? Belum. Itu apa? Naniura itu kayak ceviche, jadi ikan mas dimatengin. Arsik. Bukan, ini mentah. Oh, anjing mentah. Dimatengin sama asem. Anjir. Naniura namanya. Jadi Sumatera Utara punya dong ya? Iya, biasanya emang ada di Toba. Karena yang dia pakai ikan air tawar itu yang dari Toba. Tapi kalau kayak lu keluar ke Sumatera Utara gitu, lu minum jadi gara-gara minum. Minum tua. Nah, saya minum tua lu kayak saksang gitu-gitu makan juga. Makan. Babinya kan, anjing? Anjing kebetulan gue nggak makan. Ya. Jadi sebenarnya gini sih, gue itu akan makan apapun. Ya zaman dulu udah pernah gue nyobain, ya kan? Gue otak mau sampai muntah-muntah gue nyobain. Jadi kalau zaman dulu apapun gue akan cobain. Kalau sekarang tentunya gue udah mulai concern dengan ada beberapa hal yang ini sebaiknya tidak dimakan. Dan lebih karena apa ya? Ya kalau mau belajar kan harusnya lo cobain semuanya. Tapi tuh udah pernah tahu. Dan ada beberapa hal yang misalnya kayak kalau lo makan ini nanti punah, ini sebaiknya tidak ini, ya udah gue ikutin aja. Kayak telur penyu ya. Ya kalau itu gue udah, iya kan waktu kecil kita makan telur penyu kita pikir nggak apa-apa. Iya. Ya mungkin zaman dulu juga. Dijual masih banyak juga dulu di pinggir Bali. Nah kalau sekarang gue kalau misalnya ketemu itu gue kasih tahu orangnya. Jadi mencoba untuk toh ada edukasi. Ada edukasi, biarpun nggak semua orang mau dengerin, tapi namanya juga kita usaha ya. Oke. Ini kita main games iseng nih para cabulan-cabules ya. Kita nyebutin makanan khas atau enak dari daerah di bawah ini. Wah, kita adu nih. Gue juga juara kuliner gue dulu. Oh shit. Iya. Coba tes, lihat layar. Soto Bandung, lotek, mie babat, karedok, batagor, cuanki. batagor, terus Comai.
Betul. Malah gue benerin lo. Lu yang banyak-banyak kan tebak nih. Oh, Banyak-banyak kan lu. Udah lo mau ganti? cuanki somai, bakmi tasik, nasi campur homing. Oh, ini ada nama restorannya nih? Nggak usah kan nama jenisnya doang. Oke. Lontong. Soto Medan, Arsik. bihun bebek, Bakso babi lepon. panggang, kerang rebus, Wih, kalau gede-gede. bihun bebek udah tadi ya, bihun kari, mie sop, sate kerang. Udah lah ya, gue menang. Itu tapi lu mesti kalau ke Medan nyobain deh bakso lebong. Lontong kikil, Lontong kikil. lontong balap, tahu tek, tahu telur, sambal tumpang, rawon, Si bebek. Jai. Bukan isinjai. bebek goreng boleh, Bebek goreng sate isinjai. kelopo, Heeh. tahu petis. Nasi cumi pasar atom. Oh iya bener, nasi babatnya juga Nasi babat enak. juga enak. Nasi cumi pasar atom. Iwape. Iwape. Pasar itu tuh, pas ibu mbah-mbah itu yang muluk-muluk itu. Iwape. Es krim Zanggrandi. Oke, Jakarta, kerak telur. Nasi uduk manggis. Nasi uduk manggis. Bakmi tosol. Jakarta kerak telur. Ini harus khas nggak sih? Iya, harus khas ya. Ikan pecak. Itu benar Terus- pecak. Pecak. Pucung. Iya betul, gabus pucung. Pucung. Terus, kerak telur tadi udah ya? Belum? Kerak telur udah. Bubur ayam, bubur ase. Bubur ase yang mana nih? Yang dikasih kayak asam-asam gitu. Ada acara-acara gitu. Terus Lu Betawi kan lu tahu bubur ase? Betawi. Kok palsu lo? Bubur ase. Coto, ikan sop bakar, bandeng hitam, Ah. terus, iya bener. Konro. Iya, Konro, pisang hijau, palu butung, Palu mara, palu mara, palu basah, Aku serigala, ikut-ikut. palu basah serigala, jinggo, nasi jinggo, lawar, warung made, Betutu, babi guling, guling. eh, Aku pernah makan apa kemarin? Ayam suwir itu yang di Bali apa namanya itu? ayam sisir, Ayam sisir. Nah, itu dia. lawar tinggal sebutin macam-macam. Lawar gulita, lawar babi, lawar kelunga, Nah, kulunga. terus sup ikan Bali karena beda. Serombotan. Apaan tuh? Serombotan tuh yang sayurannya mereka. Terus udah gitu tipat cantok. Oke. Buset. Oke. Menang dia. Gue tau namanya doang. Nasi cumi pasar atom. Tapi jos itu. Iya. Jos. Mantep. Di usia lo yang sekarang, Bud. Ya kan? Ada nggak makanan yang tidak lo konsumsi akhirnya? Kayak Aca nih, dengan kondisinya dia pernah kena stroke juga, jadi dia udah kayak nggak makan kambing apa gimana gitu. Lo ada nggak pantangan? Kalau dari dulu gue ada pantangan dari dulu ya. Apa? Makan teman. Gue nggak makan teman. Kalau gue satu. Supaya lo pada tahu aja. Satu kalau makanan gue. Apa? Pantangan. Seledri. Kenapa? Gue sebel banget sama seledri, sumpah. Pokoknya ada satu seledri di kuah, gue minta tuker. Oh, oke. Kalau gue secara ini kan ditanya umur, berarti maksudnya ada masalah kesehatan gitu Iya, ya? betul. Gue nggak ada, tapi gue makan semua selalu ada batasnya. Jadi cita-cita gue nih ya, supaya kalau kita dikasih umur panjang, Iya. tapi bisa makan semuanya. Daripada lu puas-puasin di umur segini, nanti ya umur 50 juga udah nggak boleh makan seafood, nggak boleh makan apa tuh menurut gue kayak bodoh. Nah, kalau gue rubah mindset gue. Apa? Udah yang penting gue gue nggak pernah mau cek darah, gue nggak mau cek segala macam. Gue makan mau katanya babat, kalau misalnya ini gue sakit dikit, aduh kurang tidur nih. Padahal kolesterol, pemikiran gue kurang tidur. Iya. Nah, tapi lo ini apa namanya? Dalam arti lo jaga tuh apanya nih? Jumlahnya? Oh jumlahnya. Jadi gini, kalau misalnya gue makan sop pakai kambing, karena gue doyan banget, Ya. gue suka ngajak anak gue atau ngajak siapa, jadi kayak lebih bagi dua, misalnya, otak nih, Ya. otak sih harus ya, tapi bagi dua. Favorit lo gimana? Anen? Nah, karena warga Jakarta, yang deket Anen, tapi gue lebih suka yang di Tebet. Es Turame, Oh yang SMA dekat SMA 26 bukan? pokoknya deket BCA, seingat gue. Iya. Itu baru buka aja udah enak. Kan sop kaki kambing di mana-mana lu datang agak malaman baru enak ya kan. Cuma kemalaman banyak yang habis. Ya. Triki. Padahal Anen juga enak tuh. Anen oke lah buat daerah gue gitu.
Di ini ada di Kemang, sebelum lampu merah Lawless, sebelah kiri ada juga tuh. Oh, Nanti iya? dia pakai susu Denko gitu. Jadi Emang pakai susu? Iya. Coba kan kalau biasanya udah jadi tuh si Guyur kan. Nah ini dia nanya, lu mau bening apa mau dikasih susu? Hah? Jadi udah dibuatin diaduk-aduk? Iya. Berasa kayak di rumah lagi suruh minum susu. Persis lampu merah. Kalau ke kiri Lawless sebelumnya sebelah Iya, gue kayak pernah lihat 3 saudara atau apa Tiga gitu. saudara, betul. Iya. Nah, terus apa lagi yang lo pantangin? Lo apa tadi lo batasin? Udah itu aja, karena memang gue bisa makan apapun, gue bisa minum apapun, yang penting jumlahnya nggak perlu kebanyakan. Karena gue nggak pernah mau kayak misalnya makan durian kebanyakan sampai lu pernah tahu yang namanya mabok durian? Ya. Gue nggak mau, gue takut kapok. Kapok sama Kapok, duriannya. iya. Kan gue pengennya terus-terusan sampai kapanpun gue bisa makan tanpa alasan kesehatan. Makanya di dalam agama pun diajarkan janganlah makan yang berlebihan. Gila, Ki Joko Buluk yang ngomong. Bodoh amat. Yang boleh makan berlebihan, bayarnya mahal cuy. Iya enggak? Sepedahan coy, Jakarta Bali 12 hari bareng. Wah, Ratu Janda Bolong nih Nirina Zubir. Ya, wah dia lelang tanaman mulu, Ernest lelang cupang, Nirina lelang tanaman. Wah ini Laki Bini lelang tiap hari gitu. Ini ide gila siapa pun, gila loh. 12 hari lo naik sepeda. Menurut lo siapa? Daging, bukan? Menurut lo paling gila dari semuanya siapa? Lu Ya udah, gue emang. yang ngajak Dede orang ini. Gue nggak ngajak, mereka yang pengen ikut. Gue nggak pernah ngajak orang. Anjir. Kalau sampai mereka nggak pengen ikut, ya gue tetap jalan sendirian. Untung mereka ikut sih. Nirina, lu, daging. Jadi gue, terus habis itu yang Awalnya lu idenya ya? gue emang cuma nulis di status Facebook, gue pokoknya gue mau sepedahan Jakarta Bali gitu. Yang pertama kali nanggepin banyak biasa wacana kan, tim wacana. Tapi yang serius nanya daging. Oke. Terus berdua ya. Terus gue sempat mikir kalau berdua agak garing juga sih. Maksudnya lu bisa kalau ribut gimana? Ada teman gue tiba-tiba yang emang udah biasa, dia messenger, biasa naik sepeda, mau pulang kampung ke Pasuruan, ikut deh si Bahar. Terus habis itu udah nih 3 foto bareng, sok kece ya kan. Posting Instagram 2 minggu lagi guys kita mau berangkat, doain ya. Satu temen gue nebeng, gue ikutan ya, berempat ya kan. Dilepas nih sama sanak saudara, ya. Kayak jalan, terus ada yang ngikutin teman-teman, terus mereka pisah. Di Kalimalang Jack, ada si Nirina sama Ernest. Hey kakak adik, gitu. Terus gue pikir nganterin daging lagi nih. Yang nganterin daging banyak ya kan. Terus kok terus sampai Kerawang, gue sama daging. Mereka mau kemana? Ikut kita deh ke Bali. Loh kok nggak bawa apa-apa kan kita jebolan banyak. Dia ada mobil, karena bawa anak. Jadi mobil di belakang ikut. Jadi mobil ya kadang-kadang berhenti di depan ada apa gitu. Karena camper van, jadi anak-anak bisa tiduran. Kayak, wow, akhirnya rame. Nah, lu istirahatnya gimana tuh? Jakarta mana dulu nih? Jakarta, gue lupa pokoknya lu tau gak gini, cerita soal bikin rute aja ya, karena menurut gue paling ngehe. Gue kan si sok tahu. Jadi waktu pertama masih berdua sama si daging, ini gimana nih kita ngatur-ngatur berhenti? Gini geng, kayaknya gue kalau sehari 100 kilo mah gampang ya, maksudnya bukan gampang, bisa lah gitu. Jadi kita, ini Jakarta Bali berapa? 1.200 sekian kilo, kalau gitu mungkin per 100 kilo kita berhenti. Tarik 100, mana kota yang namanya gue kenal. Gue titikin aja. Kenapa harus namanya gue kenal? Karena menurut gue, paling nggak di kota itu ada penginapan. Purwakarta, misalnya gitu. Iya. Terus untung ada si Bahar ini, yang ngerti sepedahan. Dia yang kayak, lu mau lewat Pantura terus nggak bisa nih? Gue diubah-ubah sama dia lah. Kalau nggak ya... Lu patokannya Pantura aja lempeng. Iya. Ya gimana kalau lu nggak pernah? Dan emang idenya waktu itu gini, kalau nggak nyampe juga ya udah kan waktu masih berdua sama daging nih, kan daging baru operasi waktu itu. Gue bilang, pokoknya geng kalau nggak kuat nggak apa-apa, kita awe-awe panggil mobil, angkut aja, emang who cares? Tapi ternyata karena akhirnya jadi berlima bahkan sempat bertujuh, itu ya nggak jadi kayak gitu juga sih, akhirnya kayak ya lo sama-sama ngerti sekian pace-nya gitu. 12 hari nginep sehari besoknya jalan gitu. Nah, selalu pokoknya berangkatnya pagi, gue nggak mau lewat dari maghrib gitu, pokoknya harus maghrib tuh harusnya udah nyampe hotel. Karena kan kita begitu nyampe cuci baju. Anjir, yuk besok jalan lagi. Iya.
Tuh sampai juga Bali, gue nggak ngebayang gue. Gue dari rumah gue Ciganjur ketemu Mamat Cafe aja gue capek banget nih. Tanjakan mulu. Lu keluar rumah gue Herman Susilo, buset. Tanjakan Pangrok, kata Jimmy juga. Tanjakan ngentot nih, friend. Jimmy kalau ditanyakan ngentot gitu. Nah, ini sepeda ini apa kabar nih, si Suma? Masih gue pakai tiap hari. Suma. Masih gue pakai tiap hari. Ini sepeda gue udah 10 tahun. Emang gue cuma punya ini. Emang cuma yang perasaan bukan ini deh yang sering lu pakai? Yang gue pakai ini. Ini ya? Dulu sempat ada keranjangnya, tapi intinya sepedanya ini doang. Emang batangan gini tuh buat cewek kan ya? Iya. Terus ini sempat waktu yang berangkat ke Bali kan tadinya gue mau pakai fix gear. Iya. Teman-teman gue marah, nggak ada mbak, lu nggak boleh pakai fix. Jadi dibawain ke bengkel, diganti dipinjemin gear. Oh jadi dirobah? Diubah ininya, cuma ada setelan gearnya aja yang nggak gue pakai juga. Si bodoh. Dia kebalik cuy, kagak tanjakan dihajar juga mau nggak mau kan, kagak pindah gigi kan? Kalau sampai lewatnya Pantura aman. Karena lempeng-lempeng doang, cuma panas. Cuman sama si Bahar dipindah-pindahin. Dipindah-pindahin, kita lewat biar nggak bosen kata dia. Kalau gue sih ngerasa bosen juga nggak apa-apa orang gue niatnya nggak sama lo semua. Gitu. Ide lo tiba-tiba nih. Ide awal tiba-tiba, lo kan dia selalu punya banyak ide sebenarnya, kayak ke Bali sendiri idenya dia, orang-orang ngikut. Bikin apa idenya dia juga. Nah, ide lo jadi co-founder Bir Gembira. Oh, kalau itu gue sama, ya lo tau lah hidup gue setiap hari Mimi. Terus Indra sering ketemuan, ya, Adita bininya Semi sering ketemuan. Tapi suatu hari gue sama Indra tuh emang randomly nggak sengaja diundang oleh Heineken waktu itu kayak ikutin workshop beer tapping. Anjir. Terus gue ngerasa kayak, alah apa sih pentingnya? Nuang-nuang doang, gue bisa ya nggak? Nah, gue dulu kalau misalnya di restoran atau di bar, orang nuangin terus misalnya, ini foamnya tebel gitu. Gue kayak, nggak pinter nih. Gitu. Pokoknya gimana caranya supaya nggak ada sama sekali. Nah, di sana gue dikasih tahu bahwa sebenarnya lo perlu fungsinya ini, fungsinya itu. Gue bilang, ternyata si foamnya tuh perlu ya? Perlu, supaya lo nggak cepet flat. Lo tau kan bir yang kelamaan diem terus jadi kayak nggak ada busanya gitu kan. Terus gue bilang sama Indra, gila Indra, kita nih minum tiap hari, ternyata for the sake of getting drunk. Tapi kita tuh nggak tahu apa-apa sebenarnya soal bir. Gimana kalau misalnya kita bikin media? Nah, inilah terciptalah si Bir Gembira yang ini tujuannya bukan yang ngajakin orang minum, tapi lebih ke mengedukasi orang. Kayak karena bir itu ada bagusnya. Of course kalau lo kebanyakan juga apapun yang kebanyakan nggak pernah bagus. Jadi gue bikin beberapa campaign tuh kayak tahu batasnya. Ya intinya sejak itu gue juga jadi lebih appreciate bir karena zaman dulu kan nyari yang mana yang murah. Iya betul. Kalau sekarang lebih kayak bir yang murah pun kita coba minum sambil yang kayak oh ini begini. Terus bir tuh bisa buat keramas, bisa buat masak. Ngomong soal keramas tuh, lu nemuin di? Nemuin Google dong, friend. Ada. Keramas, tapi bir apa aja brandnya? Bir apa aja, tapi gue prefer yang nggak ada rasa. Karena kalau ada rasa nanti lengket. Oh, keren. Emang ada plain bir? Hah? Ada bir yang plain gitu? Ya, bir kayak, maksudnya bir-bir lager yang ada di Indonesia lah, hampir semua. Oh, bukan yang bukannya rasa buah atau gitu yang rasa buah bukan. Kalau Erdinger bukannya apa ya? Mahal. Sayang ya. Nah, ini gue kemarin baru ketemu nih. Dulu gue ketemu sama Amal, masih, 4 tahun, 5 tahun kali, 6 tahunan lah gitu. Terus tiba-tiba kemarin di launchingnya M-Block Market, gue nanya, Amal apa kabar? Tuh, wajib. Udah gede banget sih. Enggak. Lu deg-degan nggak sih punya anak yang sudah dewasa? Ternyata enggak tuh. Enggak. Tapi dia tipikal, lo ngebebasin dia apa gimana? Gue ngebebasin, tapi kebetulan anak ini memang deket sama gue, jadi dia cerita hampir segala hal ke gue. Jadi misalnya kayak dia pergi sama siapa, dia lagi suka sama siapa, pacarnya siapa, atau ini minum aja sama gue. Nggak kayak mama tua masalahnya. Sebenarnya gue juga pengen. Lo jalan berdua dia juga dengan ceweknya paling. Emang sering, makanya kan dia bilang, aku mana dapet cewek mom kalau perginya sama momi. Kasian ya. Tapi gue tuh pengen sebenarnya memang lebih sebagai teman, karena gue ingat dulu gue tuh waktu kecil, karena nyokap gue galak banget, gue jadi sering bohong.
Jadi takut nutup-nutupin sesuatu karena nanti ntar salah. Jadi yang anak lo nggak usah gitu ya? Jadi menurut gue, cara gue ngasih tahu anak gue bukan dengan melarang, tapi misalnya ketika ada sesuatu yang gue nggak suka, gue kasih tahu alasannya dan apa yang gue harapkan. Instead of kayak, kamu jangan gini, kamu jangan. Kita kan manusia, dibilang jangan malah jadi. Ya. Itu yang gue hindari. Yang gue sering alamin juga, jangan nonton beb gue. Iya kan? Gitu. Jangan bawa cewek ke kamar, bawa cewek ke kamar gue. Ya enggak, dulu. Gitu. Dulu loh. Ada orang yang nggak boleh ceritain dulunya soalnya. Tuh, ini nggak tahu ayam dah. Lucy. Pas Amal umur 11 tahun lo bikin gelas miring, buat apaan? Gue juga nggak tahu itu waktu itu dia bisa bikin kayak main-main terus gelasnya didiemin gitu. Miring. Bisa diem. Kayak sulap. Si anak lo nih. Ini anak gue. Tanpa sentuhan gue sama sekali, lo lihat itu sebenarnya aneh, udah ada pegangannya which nggak rata sama sekali. Terus ada sendoknya lagi di dalamnya. Gelas bekas lagi itu. Dan ada logo Campina kayaknya. Iya. Ya, dia suka bermain-main. Gue dulu ketemu masih kecil banget cuy, sumpah. Nah itu nih kira-kira umur dia masih kecil itu tuh. Wedan. Tapi rumah yang situ masih ada? Udah nggak ada, udah dijual. Buncit ya? Nah, Putri pernah mengalami mimpi 2 kali. Dalam mimpi itu dia mendatangi tempat itu. Beberapa waktu setelahnya di kehidupan nyata dia datang ke tempat itu persis seperti dalam mimpi yang dialami. Anjing. Ini antara deja vu apa gue nggak tahu. Nah iya, gue juga nggak tahu tuh istilahnya apa. Jadi kalau deja vu kan kita pernah ke situ kan. Kalau ini? Oh, kayak gitu ya? Ya mungkin itu deja vu ya? Enggak, beda. Tapi udah pernah maksudnya? Nggak, jadi deja vu tuh kayak kita lagi gini nih. Kita pernah gini deh dulu, kapan ya gitu. Oke. Nah ini ceritanya gini, jadi yang pertama gue sekitar kelas 2 atau 3 SD, mimpi gue datang ke satu tempat, terus ada akuarium, jalannya belok-beloknya tuh gue hafal. Terus kira-kira 2 mingguan kemudian, gue pergi diajak nyokap gue ke sate khas Senayan yang di mana sih itu, pokoknya Kebayoran. Terus sebenarnya ada toko, gue masuk, itu dia bentuknya, gue belum pernah ke situ. Tapi gue bisa ngelihat, ini benar-benar yang di mimpi lu. Ini pas belok ada ini, ya bener. Nanti ke belok lagi ada apa? Itu bener. You see the future. Iya kan? Nah terus ada yang satu lagi, ini gue kejadiannya pas gue SMA, gue mimpinya agak ngeri nih. Jadi gue kayak ketanam di bata-bata gitu. Pokoknya bata semua, terus gue nggak bisa kemana-mana, nggak bisa gerak kan. Tangan gue juga nggak bisa kemana-mana. Yang gue lihat di depan gue ada danau. Terus gue bisa lihat ada apa aja di samping danau itu. Terus ya beberapa waktu kemudian gue lagi nyetir nganter-nganter ini parcel, zaman dulu kan kerjaan gitu ya. Gue ke Cibubur ada kompleks. Itu adalah yang gue ketanam itu tempat nama kompleksnya. Anjir. Apa yang di balik si danau itu yang gue lihat persis. Jadi gue tahu ada apaan tuh ada. Musik paranormal itu. Nah, tapi ini jadi menarik. Jadi panjang. Tapi menurut temen gue, Mbak, jangan-jangan konsep waktu itu sebenarnya nggak seperti apa yang kita pikirkan, bahwa waktu itu berjalan begitu. Jangan-jangan waktu itu bisa pindah-pindah, dan setiap orang beda. Itu secara secara ide, secara ilmiah ya. Ilmiah. Nah, lu nggak coba tanya paranormal? Nggak, buat apa? Ki Joko Buluk gitu tanya. Coba Ki, gimana menurut lo? Nah, saya tanya sama Bapak Otong lebih ngerti. Makin ngaco. Nanti dikasih hair tonic, nggak boleh supaya bisa tahu. Dagangan gue juga tuh. Oh ya, terima kasih buat teman-teman Gating, teman-teman dari Trandual. Gue kalau ke Bandung di Service Plan, rumah makan Lego, forever bacuk. Oke, it's the best. Cuman, Yon, yang kemarin kelamaan kayak ngerendam dagingnya. Kenapa asem banget? Asem banget cuy, dagingnya kayak kelamaan. Lo lagi kesel kali? Lagi kesel. Impian yang belum tersampaikan, Put. Sebagai culinary storyteller. Mudah-mudahan jawaban gue tidak mengecewakan lo ya. Gue tuh nggak pernah punya impian apa-apa loh. Yang penting jalan ya? Iya, maksudnya kayak lihat gimana besok aja. Impian-impian gue nggak sampai impian, tapi kalau keinginan gue cuma pengen bantuin orang. Perlu orang bisnisnya perlu dibantuin apa? Asal bukan duit ya, karena nggak punya. Kita sama-sama nggak punya, tapi mungkin gue punya expertise yang bisa kayak nih tempat gue harus diapain gitu. Gue kasih konsultasi aja. Tuh. Nggak, bantuan bukan harus berupa fulus, finansial dan segala macam, tapi berupa ide. Itu lebih mahal daripada bantuan dana keras. Ya, seperti catatan si Buluk. Bantuan berupa makanan, minuman, baju, apapun itu
adalah, nanti gue kasih ide deh, gimana caranya makanan ini supaya ini, ntar gue tanya Putri. Oke, last question. Pertanyaan terakhir. Anjir, tahun berapa nih? Kata-kata dari orang tua yang masih lu pegang tuh. Ini nyokap yang tengah ya? Nyokap yang tengah. Ini postingan yang sebelah kanan, gue lihat kemarin di postingan Instagram Putri. Gitu. Kata-kata dari nyokap, bokap yang lu pegang sampai sekarang, ada nggak? Dari bokap ya? Dari bokap. Bokap gue tuh orangnya santai banget. Dan dia selalu bilang, hidup tuh udah susah, ngapain lo bikin lebih susah lagi? Nah, hidup tuh udah susah. Ngapain harus dibikin lebih susah? Sesimpel itu tapi langsung ngep. Ya, intinya jadi hal-hal tuh nggak usah dibikin lebih ribet, terus drama tuh nggak perlu. Tuh. Terus semua ngangguk-ngangguk nih gue lihat nih. Ini hidupnya drama masalahnya. Drama hidupnya. Kalau gue bilang, wah, happy, everything is fun. Ya. Oke, ini cabul dan cabulis, kita ngobrol panjang lebar bersama Ade Putri. Lu udah dapetin tuh kan tadi kan, bahwa jangan, semua jangan berlebihan. Makanan jangan berlebihan, ya kan. Kalau bisa dia hidup ya sesimpel itu, nggak usah berlebih-lebih. Ingat, makan berlebihan berbahaya buat perut kita, berbahaya buat kesehatan. Ya enggak. Makanan yang berlebihan ketika dimuntahkan haram hukumnya. Ada di hadis Rasul begitu-gitu deh. Ya, kalau nggak salah. Oh iya. Ya. Ada itu, kita kalau makan sampai kenyang terus dimuntahin, haram jadinya. Oh, kalau gara-gara kenyang kan, bukan Iya. gara-gara misalnya kayak keracunan gitu kan, beda ya? Beda itu, beda lagi. Pokoknya begitulah ceritanya. Itulah persembahan Ki Joko Buluk tadi ya. Buat yang gimana? Terima kasih banget udah hadir di catatan si Buluk. Dia perjalanan buset plan dari manajer SID Roadman Seringai sampai akhirnya menjadi seorang culinary storyteller. Iya enggak. Yang akhirnya jalan-jalan ke Bali pakai sepeda, antara itu kurang kerjaan atau memang ide yang kagak jelas, karena nanti suka punya ide-ide yang brilian. Makanya lu punya ide yang brilian, ya enggak? Kali aja ide lu ajaib. Oke? Ini persembahan lagu terakhir yang lagi gue pikirin adalah lagunya siapa? Kayaknya kita bawain lagu-lagu tahun 90-an enak. 80-an kali ya. Tadi pick gue gitar gue mana ya? Mau makan kali? Karena Putri juga sangat suka dengan lagu-lagu era 80, terutama lagu dari berulang kali Aku mencoba selalu untuk mengalah demi keutuhan anjir. kita berdua, walau kadang Ini sakit. paling keren lirik berikutnya ini nih. Ini KDRT. Lihatlah tanda anjing. Merah di pipi, bekas gambar tanganmu. Gue nggak expect lo bakal itu sih.